sampai begitu utamanya sahabat Anas bin Malik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa sahabat yang paling mirip dengan cara sholatnya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Anas bin Malik. Begitu utama. Kenapa beliau sampai memiliki umur yang panjang, memperoleh harta yang begitu banyak? Ternyata itu bersumber dari doanya, berkat doanya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah didoakan, ya Allah, berikanlah umur yang panjang kepada Anas bin Malik, harta yang melimpah ruah, dan masukkanlah ia di dalam surga. Itu ternyata berkah yang diperoleh oleh Anas bin Malik, sehingga memperoleh harta yang banyak, termasuk harta yang dimaksud di situ adalah keturunan yang banyak dan umur panjang, sekaligus didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW masuk surga. Apa hikmah yang bisa kita peroleh dari kehidupan sahabat ini? Bahwasanya kaum muslimin, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa itu adalah senjata bagi kaum yang beriman. Senjata itu maksudnya, kalau seseorang memiliki senjata, tentu ia memiliki pelindung. Dengan senjata itu ia bisa melindungi dirinya. Dengan senjata itu ia membela dirinya. Nah, ternyata doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dan mampu merubah takdir dan ketentuan Rasulullah Muhammad SAW dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kita bisa saja di dalam kehidupan kita ini adalah termasuk orang yang kekurangan dari segi harta, tetapi bisa karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk kita meminta doa kepada orang-orang saleh, meminta doa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka bisa jadi dengan asbab doa mereka Allah kemudian memberikan keutamaan, tergantung apa yang dipanjatkan doa itu. Makanya itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh agama kita agar senantiasa memohon doa kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Doanya orang-orang yang saleh, doanya beriman, termasuk para ulama, para wali Allah, itu sangat makbul doanya. Sehingga paling baik di antara umat Islam, di antara kalangan orang-orang yang beriman adalah jangan terlalu banyak mendoakan diri sendiri saja, tetapi banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Kalau perlu lebih banyak kita mendoakan orang yang ada di sekitar kita ketimbang kita mendoakan diri kita. Makanya terkadang kita ini setelah selesai sholat atau setelah selesai beribadah, yang paling banyak kita minta itu adalah doa untuk kita, meminta rezeki, meminta kesehatan dan sebagainya. Tetapi terkadang bahkan banyak kita melupakan mendoakan orang di sekitar kita. Padahal ternyata kalau kita mau memperoleh apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu jauh lebih mudah memperoleh apa yang kita butuhkan dengan cara mendoakan orang lain. Berarti kalau seperti demikian, kalau kita memiliki hajat-hajat tertentu, maka sangat dianjurkan, bahkan berkah daripada kita mendoakan orang lain, maka kita dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita mendoakan orang lain, maka orang lain tersebut memperoleh doa dari kita. Tetapi ternyata kalau kita mendoakan orang lain, siapa yang mendoakan kita? Yang mendoakan kita adalah malaikat. Artinya apa? Kalau orang mendoakan kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi kalau malaikat yang mendoakan kita, itu otomatis pasti diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai kita sholat, selesai kita beribadah, bahkan kita saksikan orang-orang yang di sekitar kita, banyak-banyaklah mendoakan kepada mereka. Doakan agar supaya rezekinya naik, doakan agar supaya rezekinya lancar, doakan agar supaya diberikan kemudahan di dalam setiap urusannya. Karena kenapa? Setiap doa yang kita panjatkan yang baik-baik kepada orang itu, maka hasil daripada itu akan kembali memantul kepada diri kita. Itulah maknanya bahwa kita ini manusia pada hakikatnya hanya satu, rupa-rupanya lah yang banyak. Artinya apa? Kalau kita memperoleh mendoakan orang yang baik-baik, maka kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Maka
keutamaan yang paling baik dilaksanakan wabil khusus pada hari-hari tertentu termasuk hari Jumat adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita inginkan dari Allah, termasuk mendoakan saudara-saudara kita agar supaya kita sama-sama memperoleh keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengantar, mungkin ada tambahan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, kita masih dikumpulkan di majelis yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia juga, yakni kita bertemu lagi dengan hari Jumat. Kalau kita sudah dengar sholat subuh itu membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan, kita sudah masuk lagi hari Jumat. Dan perasaan itu baru-baru kemarin, belum lama. Jadi karena yang paling merasakan ini yang imam. Jadi kalau makmum ya tahu, tapi yang paling merasakannya itu imam. Karena dia yang baca. Maka kami ingatkan kembali, hari Jumat banyak sekali sunnah-sunnah yang Nabi anjurkan untuk kita amalkan sebelum kita melewati hari ini. Apa saja sunnah-sunnahnya? Banyak sekali. Tapi yang paling masyhur terkenal yaitu kita membaca surah Al-Kahfi. Mungkin bapak-bapak tadi malam belum sempat baca surah Al-Kahfi, maka hari ini masih ada kesempatan. Kemudian banyak juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selawat kita ini kelak menjadi bukti bahwa kita adalah umat Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang selanjutnya itu bagi laki-laki dan perempuan juga, memotong yang bisa dipotong, mencukur bisa dicukur, mencabut yang bisa dicabut, lakukan itu hari ini. Dan ternyata hikmahnya itu, kalau kita meninggal dan ada bagian-bagian tertentu yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain. Misalnya mencukur bulu yang tersembunyi, ya itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk orang lain yang cukur, kita sendiri. Makanya kalau bisa setiap Jumat itu kita sendiri yang cukur, supaya nanti kalau misalnya kita mati, itu bersih semua, tidak ada ya kita bawa hutan atau kemana. Jadi Masya Allah. Jadi penting sekali. Nabi menganjurkan setiap pekan. Kemudian ada juga yaitu masalah berdoa. Ini berdoa ini luar biasa. Di kalangan para ulama, jumhur ulama katakan waktu mustajab yaitu ba'da asar, ya, ba'da salat asar. Dan bahkan ada Nabi mengajarkan satu doa ini bagi siapa yang mungkin punya hutang yang belum lunas-lunas, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Kalau belum hafal nanti ditulis ataupun nanti diminta sama ustaz ataupun bisa di searching, mungkin di Google sudah ada itu. Jadi doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan orang-orang yang pernah mengamalkan ini ya pasti tahu manfaat dan kehebatan doa ini. Karena doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan tentunya juga buat kita semua umatnya. Maka penting sekali berdoa karena tidak ada cara lain, bahkan la yaruddul qada illa du'a. Bahkan dalam sebuah hadis itu tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Karena takdir ini rahasia, ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Bahkan 500 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, takdir kita semua ini sudah ada. Masya Allah.
sudah dituliskan oleh qalam ataupun pena yang Allah telah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Artinya kita sebenarnya kalau cerita ruh, ya ini sudah tua semua, kita sudah ada, kita di alam ruh sudah lama. Cuman jasad kita ini sebenarnya casing saja, casing sementara di dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan makanan daripada ruh tersebut. Termasuk makanan ruh ini begini, duduk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Ini adalah makanan daripada ruh kita. Maka ngaji, zikir, salat, semua itu adalah makanan daripada ruh kita. Sehingga pada akhirnya nanti kalau kita mati, yang terpenting adalah makanan ruh ini yang mengikuti, yaitu amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena di akhirat nanti pada hakikatnya ruh kita ini tidak pernah mati. Yang mati ini hanya jasad kita saja. Jasad kita ini datangnya belakangan dan pada akhirnya akan hancur dan Allah akan hidupkan kembali, disatukan lagi. Tetapi ruh adalah satu makhluk yang Allah ciptakan yang sifatnya dia abadi juga. Bukan abadi, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan nanti pada akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya surga, pedihnya neraka, karena ruh ini tidak pernah mati. Jasad kita Allah ceritakan dalam Al-Quran, dihancurkan lagi, kemudian dihidupkan kembali, dihancurkan lagi, dibentuk kembali. Tetapi ruh tidak pernah mati. Maka penjelasan, saya ingat guru kami jelaskan, orang penduduk neraka itu tidak pernah merasakan berhenti disiksa sedetik pun, tidak pernah merasakan itu. Bayangkan, tidak pernah merasakan enaknya, berarti tersiksa terus. Dan siksa yang paling ringan di neraka adalah cuman pakai sendal katanya, dalam riwayat hanya pakai sendal di neraka itu. Jadi ada orang kemarin bilang, kalau gitu saya juga tidak apa-apa lah, terlanjur masuk neraka biar. Kenapa bisa begitu? Iya kan, cuma pakai sendal ya Ustaz toh. Tidak, saya dengarkan dulu baik-baik. Itu sendal kalau dipakai mendidih otak kita. Jadi dengarkan dulu. Saking panasnya itu sendal. Jadi semoga kita semua kita berdoa yang kita duduk, kita hadir di majelis ini, Allah hindarkan kita dari dan kita dipersatukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dunia sama-sama dalam kebaikan, maka kelak di akhirat di surga kita bersama-sama juga. Mungkin demikian ya. Jadi doa ini yang bisa merubah takdir kita, doa ini yang bisa merubah ketentuan yang Allah telah tetapkan pada kita, dan tentunya dengan amal soleh juga lah. Juga bisa merubah takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Sebagaimana kita pernah dengar kisah yang diceritakan oleh Ustaz, yaitu kisah salah seorang umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, dan malam itu dia datang juga, dia katakan sebentar ini saya mau menikah. Tapi apa kata malaikat maut? Wahai Ibrahim, ini orang sebentar lagi saya mau cabut nyawanya juga. Bagaimana itu? Jangan kamu ceritakan. Intinya di Nabi Ibrahim menyimpan rahasia tersebut. Tetapi ternyata dia masih hidup kurang lebih 70 tahun. Apa alasannya? Ternyata dari kisah yang kita baca atau kita dengar, yaitu si pemuda ini setelah menikah malam itu dia pergi bersedekah dengan kurang lebih 7, kalau bukan 7 dinar 7 dirham. Jadi dari 7 dinar ini Allah lipat gandakan dari 70 tahun daripada umurnya ditambah. Jadi Masya Allah, ya mungkin juga menjadi rahasia kenapa ada orang tua kita lihat umurnya panjang, boleh jadi mungkin sedekahnya yang banyak juga. Jadi kita mudah-mudahan kita juga yang hadir pada subuh hari ini menjadikan itu sebagai ibrah, pelajaran untuk kita bisa ambil hikmahnya kita sehari-hari. Demikian, mungkin ada tambahan dari Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kopi ini diawali dengan satu kisah yang sangat menarik tadi, di mana seorang yang menjadi orang dekatnya Nabi,
itu menjadi orang yang sangat sukses di kemudian hari ya. Karena orang yang mendampingi Nabi ini adalah orang yang senantiasa memperlihatkan ketaatannya ya, sehingga ya, seorang Nabi ini tentunya melihat sehari-hari bagaimana sikap dan tingkah lakunya. Nah, tentunya sebagai manusia, kita juga sebagai orang biasa, ketika ada orang-orang yang dekat dengan kita membuat ya, sesuatu yang menyenangkan hati, tentunya ya keinginan kita itu mereka supaya bisa jadi orang-orang yang berhasil ya. Nah, tentunya doa-doa ini ya, adalah doa yang disampaikan oleh seorang nabi yang betul-betul amalan-amalannya itu mempunyai amalan-amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak kisah-kisah yang lain ya, ketika Nabi memberikan sesuatu kepada sahabatnya, kambing ya, dengan kambing itu ya bisa berkembang biak dan sebagainya. Itu kan doa-doa juga yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dan tentunya kepada kita semuanya ya, kita senantiasa menginginkan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW ya. Sehingga ketika orang-orang itu dikatakan dekat dengan, walaupun Nabi sudah meninggal, tentunya kita ini lebih dekat dengan Nabi ya, dengan jalan dengan cara menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, tentunya Nabi akan lebih cinta kepada kita ya. Ya, jadi sama Nabi itu digambarkan bagaimana ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah meninggalkan kita sudah begitu lamanya ya. Nah, tentunya kita senantiasa mengharapkan ya, syafaat dan doa dari Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika orang itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan seperti Anas bin Malik ini, tentunya kita ini menjalankan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Taruhlah umpama penentu doa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya berbentuk sholat itu ya. Karena sholat ini tentunya menjadi kunci ya. Kunci bagi kita apakah kita ini bisa selamat di dunia maupun di akhirat ya. Karena walaupun sifatnya sholat itu adalah suatu perintah yang kelihatannya sedikit ya dan sangat kecil ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat itu sebagai sesuatu ukuran atau barometer bagaimana ya apa-apa yang kita inginkan ya akan terkabul. Maka dari itu ya sangat inspiratif sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mustamin tentang bagaimana pengabdian seseorang yang sangat mencintai Rasul, dan Rasul pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ya dia dapatkan dari orang-orang yang senantiasa mempermudah kehidupannya. Tidak kebanyakan orang ya, ketika kita ini bekerja dengan seseorang, kadangkala kita cuma habis energi kita karena kita dimanfaatkan betul-betul ya. Sehingga tidak sedikit orang yang menjadi pembantu dekat dengan kita ternyata menjadi pengkhianat dengan kita ya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang kerja dengan kita itu tidak seide dengan kita, malah menjadi musuh ya dalam selimut ya. Seperti yang terjadi kita lihat beberapa kejadian baru-baru ini, orang-orang terdekatnya yang bisa membantu dia justru jadi korbannya ya. Ini bukan berarti hal-hal yang kita lihat seperti sama Nabi ya. Mereka 10 tahun ya, mungkin ya kehidupannya sangat tenang dan lain sebagainya. Itu karena apa? Doa dan sikap Nabi yang begitu memberikan contoh dan suri teladan yang baik, sehingga orang yang dekat dengan dia tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan kita ini senantiasa bisa menjalin hubungan ya, silaturahim ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Karena dengan silaturahim yang baik itu akan mempermudah rezeki kita ya. Kita mempunyai langkah yang begitu baik karena hubungan kita sesama manusia itu baik dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikian apa yang menjadi tambahan dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ada kah? Insyaallah mari kita doa bersama. Doa ya makam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronde 3. Belum bisa sampai ronde kedua sih. Makan dulu begini, makan dulu.
Mana itu Columbus? Tidak mau Columbus. Sekarang mana? Tunggu saja, tunggu. Itu beliau ternyata di lorong. Ketika dia masuk antri, tidak pintar. Orangnya tidak pintar, bahkan termasuk yang paling bodoh di antara kawannya. Mana dia yang jadi ulama besar? Itu bukan karena apa, hanya karena mengantar gurunya kalau ceramah itu saja. Dia dapat berkah. Itu sebenarnya itu kalau dalam dunia pendidikan berkah ini menjadikan luar biasa. Kan selama ini kita hanya mengandalkan kalau dari pendidikan dari kurikulum BSA, KBK, sekarang kurikulum merdeka. Ini berkah ini dalam dunia pendidikan bisa dikatakan bukan gila, ini tetapi mungkin banyak berkurang. Salah satu cara berkah itu diperoleh seorang anak melalui pukulan gurunya apa kan begitu kan, kita masih tahu orang dimarahi gurunya langsung bapak itu akhirnya apa. Apalagi sekarang orang banyak belajar asisten privat, guru yang mendatangi murid, padahal kan tidak begitu, itu sudah terbalik dari kata murid saja di kamus itu sudah murid kan artinya orang yang menginginkan. Kalau dia yang menginginkan berarti dia yang harus datang. Makanya kalau saya sih secanggih-canggihnya teknologi sampai sekarang ada di bilang online, sekolah online seperti apa, tidak kalah berkali kalau orang berada di luar. Imam Bukhari itu kan beliau, Imam Bukhari itu sampai dikejar-kejar beliau itu karena ada penguasa di zamannya dia dipanggil mengajari. Itu dia tidak mau. Beliau katakan alangkah baiknya kalau anak datang ke saya. Tetapi karena itu sampai dikejar-kejar akhirnya benar-benar mati, kasih bukan karena mati dibunuh, tapi karena dia berdoa kepada Allah. Saya sudah capek lari ya Allah. Kalau memang kematian lebih baik bagi semua, maka matikan saja saya. Hanya dimatikan betul. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mengejarnya itu kualat. Buah itu betul luar biasa. Jam berapa? Saya datang luar biasa. Tempatnya pindah negara dan satu hari saja. Karena dia yang menginginkan. Dalam itu timba yang mencari rumah, bukan kembali. Ya. Kita dulu kalau di Google sama guru, nanti lagi juga lain. Apa itu kau ini pasti dia salah. Sekarang dia sudah siap, anaknya belum siap. Kenapa anda pakai sini kok? Tidak sedikit bapaknya bilang. Hah? Masih dia Kita makan buah pakai tangan. pulang lagi. Jadi serasa menolak itu segan. Segan juga. Hanya begitu tapi seolah itu. Tis. Bisa pakai tangan, cuma tangan kamu gak visual kita di sana. Hah? Bila kapan? Pakai suara nabul lagi main bola di situ ya. Nabul lagi. Jangan lagi ayahnya bola. Coba pulang. Main Kamu main. mau ambil bola di atas. Ya jangan sini. Dan pengen tuh gitu. Hei, Kita mau lawan sama dia. Satu. Biar dulu tunjuk bisa main. Kalau lawan ada itu kalian bukan lawan kalian biasanya. Kemarin jadi kah? Hari Minggu. Jadi lawan dari itu tadi dibantai habis karena yang datang bisa semua. Mereka yang begini-begini ya. sudah main kan? Tandingan dulu. Apa itu? Tekan tandingan main. Ada pertandingan. Pertandingan persahabatan saja. Jadi dalam pertandingan Dan anak-anak mungkin datang ustaznya, nggak datang. datang. Nah, data itu. Tapi lambat.
Baru nantang 2 jam mereka, 1 jam aja udah terlambat datang dulu. Ya gitu depan dia untuk makanannya lagi. Lagi depan itu jadi posisi depan ini speaker. Kenapa? Enggak ini lagi. Kenapa? Apa masalahnya kalau pakai tangan kanan? Tangan kanan kotor terus kamu bawa pulang ini kan bukan tong ini? Tidak kan? Pegang saja sendoknya. Itu aslinya kalau bus itu. Itu ada yang mau pakai kantong ini. Udah biar dia bawa juga. Itu aslinya Columbus itu. Aslinya Columbus. Kita siapa tahu juga. Itu aslinya Columbus.